Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang seiman, semoga selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan urusannya dan dilancarkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran merupakan kitab suci agama Islam, menjadi rujukan hukum dan pengetahuan. Al-Quran sendiri adalah firman Allah yang diturunkan perantara malaikat Jibril kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Al-Quran mengandung semua perkara penting, mulai dari hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan antar manusia, hingga peristiwa alam yang terjadi di sekitar kita. Salah satunya perkembangan ilmu sains juga dijelaskan di dalamnya. Bahkan beberapa penemuan baru di abad ke-20 juga dipercaya tertulis di Al-Quran. Salah satunya awal mula terciptanya kehidupan di alam semesta ini. Banyak teori-teori yang digaungkan awal terciptanya alam semesta. Penegasan akan siapa pencipta alam semesta ini akan menggetarkan hati dan pikiran orang-orang yang logika ilmiahnya aktif. Bagi mereka yang logika imannya pasif mungkin mati, maka dia akan selalu membangun keraguan dengan dalih pengetahuan dirinya, dengan rasionalitas indrawi dan keterbatasan pikirannya, sehingga melahirkan sebuah teori materialisme. Teori ini berkeyakinan bahwa alam tidak memiliki awal maupun akhir. Mereka berkeyakinan bahwa alam semesta tidak diciptakan, tetapi ada dengan sendirinya. Teori ini digaung-gaungkan para materialisme di abad ke-19, termasuk Ludwig Feuerbach, seorang filsuf dan antropolog Jerman. Teori ini terbantahkan setelah lahirnya teori ledakan besar atau Big Bang. Teori ledakan besar mengungkapkan bahwa alam semesta terbentuk dari sebuah ledakan besar. Teori ini menyatakan adanya awal atau permulaan. Kalau alam semesta itu memiliki permulaan, maka barang tentu ada yang menciptakan, yakni Tuhan. Teori ini dicetuskan pada tahun 1929 oleh Edwin Hubble. Artinya dialektika alam semesta ini belum lama terkuak oleh Iptex. Akan hakikatnya Al-Quran sudah menjawab berbagai keraguan manusia dari 1400 tahun silam. Kemudian dia menuju kepada penciptaan langit, dan langit itu masih berupa asap. Lalu dia berkata kepadanya dan kepada bumi, "Datanglah kamu keduanya menurut perintahku dengan suka hati atau terpaksa." Keduanya menjawab, "Kami datang dengan suka hati." Quran Surat Fussilat ayat 11. Di Al-Quran juga menerangkan bahwa langit dan bumi tercipta dalam 6 periode. Dalam surat Hud ayat 7, Allah berfirman, "Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari." Al-Quran telah memberikan petunjuk kepada kita akan semua hal yang terjadi. Tanda-tanda itu membuat orang yang beriman untuk berpikir tentang bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi beserta artinya. Bagi seorang muslim, sudah semestinya berpikir kritis dalam mengamati tanda-tanda kekuasaan Allah yang terhampar di alam semesta. Setelah melihat tanda-tanda kebesaran Allah di alam semesta, Allah memerintahkan hambanya yang beriman untuk berpikir kritis melalui ayat-ayat Al-Quran. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Quran Surat Ali Imran ayat 190-191. Bagi mereka-mereka yang menggunakan akalnya secara penuh, pasti akan terkagum-kagum dengan apa yang Allah informasikan, sebab banyak ilmuwan Islam yang menemukan banyak penemuan dengan mengkaji Al-Quran. Salah satunya Al-Batani, seorang ilmuwan di bidang astronomi yang berasal dari Suriah, penemu hubungan trigonometri dan dijuluki bapak trigonometri. Sejarah mencatat Al-Batani mempunyai karya paling terkenal, yaitu kitab Al-Zajj. Isi dari kitab tersebut banyak digunakan sebagai referensi beberapa astronom ternama, salah satunya yaitu Nicolaus Copernicus. Saudaraku yang seiman, sebagai seorang muslim semestinya kita mempelajari Al-Quran dan merenungi segala kebesaran Allah. Dan patutlah kita bangga sebab Al-Quran menjadi sumber ilmu pengetahuan dunia. Itulah fakta ilmiah yang Allah terangkan di dalam Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.